Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami ucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan menang atas kuasa maut. Itulah makna Paskah yang masih segar dalam ingatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita kalahkan kuasa maut yang membelenggu hidup kita. Bersama Yesus Kristus kita menang, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu yang telah mati dan menang untuk kami. Sungguh tak terselami dalamnya kasih-Mu dan tak terukur tingginya kasih sayang-Mu. Hari ini kami hadir dan berkumpul menyembah sujud kepadamu dan mendengar berita kesukaan dari Engkau. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, dan sama seperti bayi yang selalu haus akan susu murni, demikian kami haus akan firman-Mu, sehingga kami mampu menang atas segala kuasa iblis. Materaikanlah di hati kami firman-Mu, agar iman kami teguh dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel sebagai pendahuluan khotbah kita di hari Minggu ini adalah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Kita baca secara responsoria. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Supaya
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati dan mengamalkannya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Sungguh kami tidak sadar diri, karena Engkau telah mati menebus kami. Tetapi hidup kami sering diperhamba oleh kuasa kegelapan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kemermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu,
Jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama menggerakkan pengakuan iman bersama jemaat di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa Surgawi yang memelihara hidup seluruh ciptaan-Mu, kami bersyukur atas pengasihan-Mu yang Kau tanamkan di dalam diri kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kepada kami, semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu secara khusus jemaat khusus Teladan Medan, secara umum juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami yang hidup dalam kecemasan dan ketakutan ini agar kami tidak terganggu akan berita-berita yang mengacaukan pikiran kami. Engkaulah yang berkuasa sejak dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Dengan keselamatan-Mu
dan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami mempercayakan diri kepada Engkau, Sang Tabib penyembuh orang sakit. Tolonglah kami, ya Yesus Kristus, yang menanggung penderitaan kami dan memikul sukacita kami, guna membawa kami melalui salib menuju sukacita. Dengarkanlah permohonan kami, dan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah seruan dan doa umat-Mu ini. Ya Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah kita pada Minggu Quasimodo-Geniti pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui penyampaian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 dengan 6 dengan tema Jiwaku haus kepada Allah. Pemazmur mengalami pergumulan hidup. Dikatakannya bahwa Allah absen atau tidak ada di dalam kesulitan hidup yang ia alami. Jiwanya gelisah dan tertekan.
Dengan hal itulah dia menuliskan dengan lirik-lirik yang memilukan, di mana ia mengungkapkan kata-kata kegundahan hatinya dengan berseru-seru kepada Allah, memohon kemurahan Allah supaya Allah menjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kerinduan itu oleh pemazmur untuk bertemu dengan Tuhan diungkapkannya, dikatakan di ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bagaimana rusa yang haus merindukan air, di mana rusa yang berada di hutan yang kering kerontang dengan kemarau yang panjang, tidak ada lagi rumput yang hijau, tidak ada lagi daun-daun yang hijau, tidak ada lagi kupu-kupu yang terbang, burung-burung yang berkicau. Selain kekeringan, selain keretakan tanah, rusa penuh dengan kekecewaan. Dia gelisah. Dia hanya berjuang untuk meneruskan hidupnya. Dia menahan kehausannya. Dan dia hanya ingin menemukan sungai yang berair. Dia sadar tanpa air dia akan tidak bisa hidup. Dan hidupnya akan berakhir. Hal itulah menggambarkan kehidupan kita yang sudah mengalami kekeringan. Iman, haus akan air hidup. Dan kebenaran yaitu Allah yang hidup. Allah adalah pribadi yang hidup. Sumber kehidupan dari segala sesuatu. Hidup hanya di dalam Allah. Tanpa Allah akan binasa. Bagaimana kita di tengah kesulitan hidup kita ini? Apakah kita sanggup bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini merupakan suatu pertanyaan yang lahir karena kebutuhan yang sangat besar dan mendesak. Bilakah atau kapankah berakhir kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita diwakili oleh diri pemazmur, di mana kita baru bisa menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita dulu mengabaikan Tuhan. Kita tidak menaruh perhatian pada kehadiran firman-Nya, tegurannya, dan kasih-Nya. Sekarang kita tiba pada pemahaman bahwa bersekutu dengan Tuhan itu adalah merupakan suatu anugerah. Kita tidak mempunyai hak apapun untuk memaksa Allah meresponi kesulitan yang kita hadapi. Kita hanya bisa berharap belas kasihan Allah dan meratapi kerinduannya dan berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kita berusaha mempertahankan iman. Mungkin kita sendiri mencemoohkan Dia dengan mengatakan, di mana Allah? Kita berusaha untuk merasakan anugerah Allah. Kita berusaha untuk mempertahankan iman di dalam hidup kita. Sampai-sampai kita meratap kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayub pun pernah mengeluh. Dia mengatakan di Ayub 23 ayat 8-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat,
tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami ketika di kayu salib dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian juga Daud merasakan kehilangan Allah di dalam hidupnya. Sampai ia meratap kepada Allah. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Dalam hidupnya sampai ia meratap kepada Allah. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman yang sama yaitu perasaan yang ditinggalkan oleh Allah. Mungkin kita pernah merasakan itu. Mungkin kita menyimpan kepahitan terhadap Allah. Hanya kita merasa tidak pantas untuk mengungkapkannya secara terbuka kepada orang-orang lain. Tetapi kita hanya menyampaikannya di dalam doa. Namun hal itu pelan-pelan kita semakin jauh dari Allah. Saya pikir wajar bila kita pernah merasa kecewa kepada Allah. Kita merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan. Juga wajar bila kita mengeluh dan meratap. Saya percaya Allah memahami sepenuhnya kekecewaan, kesakitan, kesedihan, ketakutan yang kita rasakan. Dia bukan Allah yang tersinggung dan pemarah. Tetapi dialah Allah pengasih, penyabar, pemurah. Teruslah kita berharap. Majulah sambil berharap. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengubah ratapan menjadi genderang kemenangan. Dengan mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah. Apa itu? Boleh kita ingat sejenak perjalanan hidup kita. Kita merasakan keindahan berkat dari Tuhan. Namun demikian, bagaimana caranya kita mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah? Seperti yang dialami oleh pemazmur, dia tidak membiarkan jiwanya terpuruk, tidak membiarkan keadaannya berlarut-larut. Marilah kita berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maksudnya adalah kita mengingat perbuatan kebaikan Tuhan. Serta mengendalikan perasaan, pikiran seraya bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah dalam diriku. Pikiran mewakili pengenalan kita akan Allah. Sedangkan jiwa mewakili perasaan kita. Merespon terhadap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi kecemasan, ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, kita merasa bahwa Allah itu sangat jauh. Maka Allah akan menjadi sangat jauh. Tentu saja ia tidak bermaksud mengatakan bahwa keberadaan Allah ditentukan oleh perasaan kita. Perasaan itu adalah subjektif. Oleh karena itu bila iman kita didasarkan atas perasaan, bukan pada pikiran dan pengenalan yang kokoh, sulitlah bagi kita untuk mempunyai iman yang stabil dalam menghadapi bagai gelombang hidup kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Ibrani 3 ayat 5. Yang terakhir saya mau menegaskan serta mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara agar supaya kita dapat membangkitkan semangat hidup kita, membangkitkan iman kita dengan berharap kepada Allah sebagai penolong. Berharaplah kepada Allah. Sekarang pengenalanmu akan Allah mulai mendominasi perasaan pesimisme. Mari kita bangkit untuk kembali percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walau doamu belum terjawab, permohonanmu belum terpenuhi, dan keadaanmu belum berubah, kita beriman bahwa Allah hadir sampai saat sekarang ini. Sekarang ini, esok, lusa, dan sampai akhir hayat kita. Katakanlah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di ayat 6 itu. Ini adalah komitmen. Komitmen kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti dulu kita bisa tenang bekerja. Kita bisa belajar sekolah anak-anak kita. Para mahasiswa bisa duduk di bangku kuliah. Bekerja dengan nyaman dengan menggunakan AC dan lain sebagainya. Bisa berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah di gereja. Pasti di dalamnya adalah kita menaruh harapan bahwa Ia menaruh senyuman di wajahku, di wajahmu, dan di wajah kita. Ia adalah Allahku. Untuk itu marilah kita berseru-seru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Bapa dan minum. Air yang diberikan kepada kita adalah air yang hidup, memberikan kelegaan atas kehausan kita. Wahyu 21 ayat 16. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan. Datanglah kepada Yesus. Berharaplah kepadanya. Jangan biarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan. Hidup kita akan hancur. Tetaplah percaya dan berharap kepada Allah sebagai penolong. Ia akan mengubah ratapan kita menjadi genderang kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya untuk bisa memahami, mengerjakan, melaksanakan akan firman-Mu dan mengimaninya di dalam kesulitan perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan penolong memelihara hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita. Kami membaca dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17.
Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Salam.